Ratna Sari Dewi, yang lahir dengan nama asli Naoko Nemoto pada tanggal 6 Februari tahun 1940 di Tokyo, Jepang, adalah salah satu istri Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ia berasal dari keluarga Jepang kelas menengah dan memiliki kecantikan khas Asia yang menarik perhatian banyak orang. Sejak muda, ia menunjukkan bakat dan minat dalam dunia seni dan budaya, yang kemudian membawanya ke dalam kehidupan sosial kelas atas di Jepang. Pertemuan Ratna Sari Dewi dengan Soekarno terjadi pada awal tahun 1960-an di Jepang. Saat itu, Soekarno sedang dalam kunjungan kenegaraan dan menghadiri berbagai acara diplomatik. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah jamuan makan, di mana Soekarno terpesona oleh kecantikan serta kecerdasan Naoko. Tak lama setelah itu, keduanya menjalin hubungan yang lebih dekat. Setelah menjalin hubungan selama beberapa waktu, Naoko Nemoto resmi menjadi istri Soekarno dan diberi nama Indonesia, Ratna Sari Dewi. Nama ini diberikan langsung oleh Soekarno, yang berarti, permata yang indah. Perubahan nama ini menandakan bahwa ia telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan Indonesia. Sebagai istri Soekarno, Ratna Sari Dewi sering menemani suaminya dalam berbagai acara resmi dan kunjungan kenegaraan. Ia dikenal sebagai sosok yang anggun, berwawasan luas, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kehadirannya di berbagai acara diplomatik membawa warna tersendiri bagi citra Indonesia di mata dunia. Meskipun ia berasal dari Jepang, Ratna Sari Dewi berusaha untuk menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia. Ia belajar bahasa Indonesia dan mengenakan busana tradisional seperti kebaya dalam berbagai kesempatan. Keinginannya untuk memahami serta menghormati budaya Indonesia menunjukkan dedikasinya sebagai istri seorang pemimpin negara. Dari pernikahannya dengan Soekarno, Ratna Sari Dewi dikaruniai seorang putri bernama Kartika Sari Dewi Soekarno. Kartika lahir di Jepang pada tahun 1967. Setelah situasi politik di Indonesia mulai berubah dan Soekarno kehilangan kekuasaannya, Kartika kemudian tumbuh besar di luar negeri bersama ibunya. Setelah jatuhnya kekuasaan Soekarno pada tahun 1967, Ratna Sari Dewi menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Ia harus meninggalkan Indonesia dan kembali ke Jepang, di mana ia membangun kembali kehidupannya. Meskipun jauh dari Indonesia, ia tetap mempertahankan ikatan emosional dengan negara yang pernah menjadi rumahnya. Di Jepang, Ratna Sari Dewi menjalani kehidupan sebagai sosialita dan pengusaha. Ia juga menulis beberapa buku yang menceritakan pengalamannya selama menjadi istri seorang pemimpin besar seperti Soekarno. Buku-buku tersebut memberikan gambaran tentang kehidupan pribadi Soekarno serta pandangannya tentang politik dan budaya. Sebagai seorang wanita yang pernah berada di pusat kekuasaan, Ratna Sari Dewi sering menjadi sorotan media. Kehidupannya yang penuh warna, dari seorang gadis Jepang hingga menjadi istri seorang presiden, menarik perhatian banyak orang. Ia juga dikenal sebagai seorang filantropis yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Selain itu, Ratna Sari Dewi juga memiliki hubungan baik dengan berbagai tokoh dunia. Ia sering menghadiri acara-acara internasional dan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan. Kehadirannya di berbagai forum membuktikan bahwa ia memiliki pengaruh yang cukup besar, meskipun tidak lagi berada di lingkaran politik Indonesia. Di usianya yang semakin matang, Ratna Sari Dewi tetap menjaga citranya sebagai seorang wanita yang elegan dan berkelas. Ia jarang muncul di media, tetapi ketika tampil, selalu menarik perhatian dengan kecantikannya yang tetap terjaga dan pemikirannya yang tajam. Ratna Sari Dewi juga dikenal sebagai seorang wanita yang mandiri. Setelah berpisah dari Soekarno, ia tidak menggantungkan hidupnya pada warisan atau bantuan dari pihak lain. Ia membangun bisnisnya sendiri dan hidup dengan usaha serta kemampuannya sendiri. Sebagai seorang ibu, ia sangat perhatian terhadap putrinya, Kartika Sari Dewi Soekarno. Kartika tumbuh menjadi wanita yang juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan bisnis. Ia sering berbicara tentang ayahnya, Soekarno, dan mewarisi semangat perjuangan yang diwariskan kepadanya. Meskipun banyak orang menganggapnya hanya sebagai istri Soekarno, Ratna Sari Dewi memiliki identitasnya sendiri. Ia adalah seorang wanita cerdas yang mampu bertahan dalam berbagai situasi sulit dan terus menjalani hidup dengan penuh semangat. Di Indonesia,
Nama Ratna Sari Dewi tetap dikenang sebagai salah satu istri Soekarno yang paling terkenal. Banyak orang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupannya, terutama bagaimana ia menjalani hidup setelah Soekarno tidak lagi berkuasa. Sebagai seorang yang pernah menjadi bagian dari sejarah Indonesia, Ratna Sari Dewi sering diundang dalam acara-acara yang berkaitan dengan Soekarno. Ia juga memberikan wawancara tentang pengalamannya bersama sang proklamator, memberikan perspektif yang unik tentang kehidupan dan perjuangan Soekarno. Ratna Sari Dewi juga dikenal sebagai seorang wanita yang memiliki selera tinggi dalam hal fashion. Sejak muda, ia selalu tampil elegan dengan busana yang indah, baik dalam balutan kebaya maupun pakaian bergaya Eropa dan Jepang. Hal ini membuatnya menjadi ikon mode pada masanya. Hingga kini, Ratna Sari Dewi tetap dihormati sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Banyak orang yang masih mengagumi sosoknya dan ingin belajar dari kisah hidupnya yang penuh liku. Ia menjadi simbol ketahanan, kecantikan, dan kecerdasan seorang wanita. Sebagai sosok yang memiliki hubungan erat dengan Soekarno, Ratna Sari Dewi tetap memiliki tempat di hati banyak orang Indonesia. Meskipun ia bukan orang Indonesia asli, kecintaannya pada negeri ini begitu besar, dan hal itu tercermin dalam berbagai sikap serta tindakannya. Kisah hidup Ratna Sari Dewi menunjukkan bahwa cinta bisa membawa seseorang melampaui batas budaya dan negara. Dari seorang gadis Jepang biasa, ia menjadi bagian dari sejarah Indonesia dan meninggalkan jejak yang tidak akan terlupakan.